Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, semangat pagi semuanya. Bertemu dengan Ibu Nina Septiningrum. Pada kali ini kita akan membahas mengenai elemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tidak terasa ya, kita bertemu di elemen kedua pada semester ini. Seperti apa keseruannya? Mari saksikan dan simak baik-baik ya. Sebelumnya, untuk memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa berdasarkan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Berdoa, disilahkan. Oke, anak-anak yang sudah berdoa, mari kita lihat capaian pembelajaran kita pada elemen ini. Yang pertama, murid-murid mampu mengklasifikasi ide-ide pendiri bangsa tentang konstitusi ke dalam beberapa topik bahasan. Yang kedua, murid menghubungkan kesesuaian pertentangan antara regulasi yang setara dengan regulasi di atasnya. Yang ketiga, murid mengevaluasi pelaksanaan kesepakatan bersama di sekolah. Hal yang sudah dan belum dilaksanakan, mendiskusikan kasus pelanggaran terhadap norma dan aturan secara objektif dengan berdasar ketentuan normatif dalam konstitusi. Di dalam lingkungan sekolah terdapat aturan yang dijadikan pedoman oleh seluruh warga sekolah. Aturan-aturan tersebut dibuat melalui musyawarah. Ada peraturan tertulis dan tidak tertulis. Pada hakikatnya bersifat mengikat dan mengatur warga sekolah. Nah, begitu pula dengan sebuah negara, terutama di Indonesia, yang mencakup wilayah yang sangat luas dan warga dalam jumlah besar. Dalam sebuah negara, dibutuhkan sebuah aturan berupa konstitusi yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan satu negara. Nah, apa sih yang dinamakan dengan konstitusi itu? Ada yang tahu? Konstitusi terbagi atas dua, yaitu konstitusi tertulis dan tidak tertulis atau konvensi. Konstitusi tertulis berupa aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur peri kehidupan satu bangsa dalam persekutuan hukum negara. Contohnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan konstitusi tak tertulis atau konvensi merupakan kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Contohnya apa? Contohnya adalah pengambilan keputusan MPR berdasar musyawarah untuk mufakat. Sejarah konstitusi di Indonesia dimulai pada saat naskah Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI. Badan ini melaksanakan sidang dalam 2 periode. Pertama 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas dasar falsafah dalam rangka kemerdekaan Indonesia. Sidang kedua 10 Juli sampai dengan 17 Agustus 1945 dengan hasil rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah itu BPUPKI dibubarkan lalu dibentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang bertujuan menetapkan Undang-Undang Dasar dan memilih presiden dan wakilnya serta perihal lainnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah konstitusi Indonesia yang mengalami beberapa perubahan. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Terdiri dari bagian pembukaan, batang tubuh 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan dan bagian penjelasan. Yang kedua, Undang-Undang Dasar RIS atau Republik Indonesia Serikat.
konstitusi ini dinyatakan berlaku mulai tanggal 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Naskah Konstitusi RIS disusun oleh Delegasi Republik Indonesia dan Delegasi BFO atau Binnenkomst Federal Overleg dalam konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda pada tahun 1949. Undang-Undang Dasar RIS terdiri atas 6 bab, 197 pasal, dan beberapa bagian. Pada masa itu, sistem pemerintahan Indonesia adalah parlemen. Bentuk pemerintahan dan bentuk negara adalah federasi, yaitu negara yang di dalamnya terdiri dari negara-negara bagian, di mana setiap negara bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusannya. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. Naskah Undang-Undang Dasar Sementara disahkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat pada tanggal 12 Agustus 1950. Kemudian disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950. Selanjutnya, atas dasar Undang-Undang Dasar Sementara ini, diadakan pemilu pada tahun 1955. Kemudian dibentuk Majelis Konstituante pada tanggal 10 November 1956 untuk menyusun undang-undang baru. Namun, Majelis Konstituante belum dapat menyusun undang-undang dasar sampai batas waktu yang ditentukan. Atas dasar itu, Presiden mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sejak tanggal 5 Juli 1959. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Sejak kurun waktu 1966 sampai 1998, secara yuridis, Undang-Undang Dasar 1945 digunakan sebagai sumber hukum formal dalam penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa penyimpangan seperti terjadinya pemusatan kekuasaan di tangan presiden, pemilu dilaksanakan secara tidak demokratis, serta ada indikasi hanya menjadi sarana untuk mengukuhkan kekuasaan. Nah, pada masa era reformasi, muncullah tuntutan dari berbagai kalangan untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, seperti itu anak-anak. Seru ya, ternyata konstitusi kita, yaitu konstitusi di negara kita, sudah mengalami beberapa perubahan. Anak-anak Unin, jika tadi sudah tahu ya mengenai sejarah konstitusi di Indonesia, sudah mengalami banyak perubahan. Nah, kira-kira adakah yang tahu sudah berapa kalikah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengalami amandemen? Nah, sudah berapa kali ya? Ada yang tahu? Ya, betul. Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah mengalami 4 kali perubahan, yaitu amandemen ke-1 pada sidang umum MPR disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999. Yang kedua yaitu pada sidang tahunan MPR disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000.
Dan amandemen ketiga pada sidang tahunan MPR disahkan pada tanggal 10 November 2001. Dan amandemen keempat pada sidang tahunan MPR disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Selamat yang sudah menjawab dengan benar. Selanjutnya kita akan bahas sifat, kedudukan, dan fungsi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar ini memiliki sifat supel, elastis. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa kehidupan masyarakat terus berkembang dan dinamis. Negara Indonesia akan terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perubahan zaman. Undang-Undang Dasar 1945 juga bersifat rigid karena mempunyai kedudukan dan derajat yang lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan yang lain, serta hanya dapat diubah dengan cara khusus dan istimewa. Undang-Undang Dasar 1945 bisa beradaptasi dengan zaman dan kebutuhan masyarakat. Yang lebih keren adalah Undang-Undang Dasar 1945 juga mencerminkan semangat nasionalisme dan demokrasi dengan menghargai hak asasi manusia dan keragaman budaya, agama, serta suku bangsa Indonesia. Selanjutnya, kedudukan dari Undang-Undang Dasar 1945 yaitu sebagai hukum tertinggi di Indonesia yang mengatur tentang negara, pemerintahan, dan hak-hak asasi manusia. Selanjutnya, fungsi dari Undang-Undang Dasar Negara 1945 adalah sebagai pedoman penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Undang-Undang Dasar 1945 juga menetapkan bentuk negara, sistem pemerintahan, lembaga-lembaga, dan merupakan konstitusi yang tertinggi dan landasan hukum bagi pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas hubungan antar regulasi. Regulasi ialah seperangkat peraturan untuk mengendalikan suatu tatanan yang dibuat agar bebas dari pelanggaran dan dipatuhi semua anggota. Nah, selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, konstitusi merupakan hukum tertinggi dan fundamental. Sifatnya, sehingga peraturan di bawahnya tak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, regulasi undang-undang ini tidak hanya menunjukkan adanya hierarki, tapi juga ada relasi atau hubungan yang tak boleh saling bertentangan antar peraturan. Oke, kita masuk kepada pemahaman mengenai konsekuensi pelanggaran kesepakatan. Nah, konsekuensi pelanggaran kesepakatan adalah dapat memiliki konsekuensi yang serius karena beberapa konsekuensi yang mungkin terjadi adalah hilangnya kepercayaan antara pihak yang terlibat dalam kesepakatan, kerugian finansial, dan bahkan tuntutan hukum. Oleh karena itu, sangat penting ya untuk mematuhi kesepakatan yang telah dibuat dan menyelesaikan masalah dengan cara yang sopan dan profesional jika terjadi pelanggaran kesepakatan. Nah, selanjutnya, pelanggaran kesepakatan juga memiliki konsekuensi tidak hanya untuk pelanggar, tetapi juga untuk kehidupan di masyarakat. Dan apabila ada yang melanggar norma, harus siap menerima konsekuensi. Tidak hanya bagi pelaku pelanggaran, tapi juga
dampak yang ditimbulkan pada masyarakat. Nah, anak-anak, harapannya kita tidak melanggar ya kesepakatan karena nanti kita mendapatkan konsekuensi. Minimal adalah adanya sanksi sosial, ya. Oke, kita sudah ada di penghujung pembelajaran. Bagaimana? Apakah kalian memahaminya? Selamat yang sudah mulai paham. Jika ada yang belum, nanti bisa tanyakan Bu Nina langsung ya. Nah, anak-anak, jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak akan pernah berhenti memberikan pelajaran. Semangat!